Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari ini Lili tidak datang ke kantor, sementara Anjas tidak nampak keluar oleh karyawan yang lain. Dan Verlin adalah satu-satunya yang merasa bahagia dengan keadaan tersebut. Dia merasa tidak perlu melakukan apapun dan hubungan rumah tangga atasannya itu akan segera hancur dengan sendirinya. Lagi pula orang bodoh mana yang akan bersedia bertahan dengan istrinya yang sudah ternoda oleh orang lain. Tiap kali mengingat tentang fakta itu, Verlin seperti di atas awan, beribu-ribu kali merasa lebih baik dibandingkan Lili. Sementara Papa Irwan tetap menjalankan rencana yang sudah dia susun untuk hari ini, membawa Anjas dan Lili untuk menghadap pada kedua orang tua Lili. Ketika jam istirahat makan siang tiba, Papa Irwan mendatangi ruangan sang anak. Kamu ingin berpisah dengan Lili kan? Kalau begitu, ayo selesaikan masalah ini dengan cepat. Menghadaplah pada kedua orang tua Lili secara langsung. Katakan kebenarannya dan utarakan niatmu untuk mengembalikan Lili pada mereka. Ucap Papa Irwan secara gamblang, lengkap dengan tatapannya yang nampak dingin. Melihat dan mendengar ucapan sang ayah, Anjas seketika tergugu. Dia kira ayahnya datang untuk membujuk, merayu dia untuk berpikir ulang tentang perceraian ini. Tapi ternyata dia salah besar. Papa Irwan justru mendukung penuh keputusannya untuk bercerai dengan Lili. Bahkan terkesan berniat pula untuk memisahkannya dengan sang istri. Ada sudut hati Anjas yang merasa tak senang dengan sikap ayahnya itu. Entah kenapa dia merasa harusnya tak begini. Cepatlah, jangan menunda-nunda, ucap Papa Irwan lagi, karena dilihatnya Anjas yang masih tetap duduk di kursi kerja. Papa Irwan bahkan keluar lebih dulu dari ruangan itu dan terpaksa Anjas mengikutinya. Ada sesuatu yang berbeda saat Anjas melihat Lili kali ini. Istrinya itu sedikit pun tidak pernah menatap ke arahnya. Suasana tegang dan penuh air mata pun kembali tercipta di rumah kediaman keluarga Lili saat Anjas menceritakan kondisi rumah tangga mereka yang sesungguhnya, tentang kondisi Lili dulu dan sekarang. Mama Meli dan Papa Dedi begitu terpukul mengetahui tentang kebenaran ini. Mereka tak bisa mencegah apapun keputusan yang akan Anjas ambil. Sadar betul tak akan mudah untuk tetap bersama Lili saat anaknya itu tengah mengandung anak orang lain. Namun, di saat semua orang menunggu keputusan Anjas, tiba-tiba pria itu terdiam. Lidahnya terasa keluh untuk bicara tentang perceraian. Terlebih ketika berulang kali dia menatap ke arah Lili, istrinya itu sedikit pun tidak menatap ke arahnya. Anjas tidak tahu jika Lili bersikap seperti itu karena dia tidak ingin goyah, tidak ingin melihat pria yang dicintainya, hingga membuatnya ragu untuk berpisah. Sementara ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan anak, dan Anjas pun bisa hidup sesuai yang dia inginkan. Anjas ingin bercerai dengan Lili, ucap Papa Irwan. Anjas begitu terkejut mendengarnya dan makin tak bisa berkata apa-apa ketika Papa Dedi dengan segera menyetujui keputusan itu. Baiklah, jika memang itu yang terbaik, maka kami tak bisa mencegahnya, balas Papa Dedi. Tapi aku mohon Pak Dedi, Bu Meli, aku mohon beri aku kesempatan untuk merawat Lili sampai anak ini lahir. Aku mohon ya, aku mohon sekali. Mohon Mama Reni, dia sampai mengatupkan kedua tangan di depan dada.
Mama Meli pun sontak memeluk Mama Reni dan Lili sekaligus. Terserah Lili, dimanapun dia mau tinggal itu tidak masalah, asalkan dia tidak hidup sendirian, balas Mama Meli dengan tenggorokannya yang terasa tercekat. Sakit yang dia rasakan rasanya berkali-kali lipat dari yang Lili rasakan. Pedih sekali. Lantas apapun keputusan sang anak akan dia ikuti. Tak ingin membebani Lili lebih banyak lagi. Di antara kedua keluarga itu, Anjas benar-benar merasa seperti orang asing. Papa Irwan, Mama Reni, Lili, dan Anjas akhirnya pamit pulang. Mereka semua saling berpelukan, memberi kekuatan. Berulang kali mengatakan kepada Lili bahwa dia tidak sendiri. Bahkan mengatakan pula bahwa anak ini tidak berdosa. Dia berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, berhak mendapatkan penjagaan lebih baik ketika dewasa nanti, hingga kejadian buruk tersebut tidak akan terulang kepadanya. Tuhan bahkan tidak pernah memberikan cobaan tanpa rahmat di dalamnya. Pada kejadian mengerikan itu, anak ini adalah berkah, sebuah kehidupan baru. Lili sudah berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menangis, tapi tiap kali dia mendengarkan nasihat kedua orang tua, air mata itu seperti mengalir dengan sendirinya. Hingga hanya sebuah pelukan erat yang mampu menghentikan air mata itu. Beberapa hari lalu, Lili memang merasa dia hanya hidup sendirian, tapi sekarang tidak lagi. Pikirannya salah, karena nyatanya keluarga tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan Anjas yang mendengarkan pembicaraan itu terasa mencelos hatinya. Bagaimana dulu dia selalu menguatkan Lili seperti itu, selalu mengatakan bahwa dia akan selalu ada dalam keadaan apapun. Janji-janji yang pernah Anjas ucapkan kini seolah tak ada artinya ketika perceraian sudah di depan mata. Dengan pergerakan mata yang perlahan, akhirnya Anjas menatap ke arah perut sang istri. Anjas kira anak itu akan membuatnya tidak memiliki muka di depan semua orang, tapi ternyata dugaannya salah besar. Nyatanya semua keluarga bahkan tidak menentang tentang anak itu. Tapi semua kata-kata kejam, perlakuan kasar, dan tuduhan jahat telah dia layangkan kepada Lili, dan Anjas begitu malu untuk mengakui itu semua. Sudut hati kecilnya mulai berbisik membodohi diri sendiri. Bagaimana bisa dia dikuasai oleh amarah pada anak itu, sampai akhirnya memperlakukan sang istri dengan semena-mena. Li, panggil Anjas di dalam hatinya begitu lirih, namun kini Lili sudah tidak pernah lagi melihat ke arahnya. Kami pamit dulu, nanti saat pemeriksaan kehamilan Lili selanjutnya, ayo kita pergi sama-sama, ucap Mama Reni bicara pada Mama Meli. Dua wanita paruh baya itu langsung saling memeluk erat. Mama Meli pun menganggukkan kepalanya dengan antusias sebagai tanda setuju. Dan makin tergugurlah Anjas melihat pemandangan itu semua. Harusnya dia pun bisa bersikap sama seperti keluarganya yang lain, masih memeluk Lili dalam keadaan apapun, bukan seperti ini. Akhirnya mereka semua pergi meninggalkan rumah Papa Dedi dan Mama Meli. Lili tentu masuk ke dalam mobil mertuanya. Sementara Anjas hanya sendirian di dalam mobilnya dan berkubang sepi serta rasa bersalah. Ditatapnya oleh Anjas cincin pernikahan yang masih terpasang di jari manis, menatap dengan gamang dan raut wajah yang begitu dingin.
Sebagai seorang pria, tak mungkin dia menjilat ludahnya sendiri. Bisa saja perceraian ini tidak terjadi. Andai Lily lebih dulu meminta maaf padanya, lalu memohon untuk kembali. Dengan begitu, Anjas bisa memikirkan ulang untuk bersama. Ya, seperti itulah yang diyakini oleh Anjas sekarang. Dengan hati yang terasa hampa, dia pun mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi, bahkan melewati mobil Papa Irwan begitu saja. Lily melihat pula saat mobil Anjas berlalu dengan cepat, namun belum sempat sesak itu merayap ke dada, Mama Reni sudah lebih dulu menggenggam erat tangannya. Sudahlah, tidak perlu lagi pikirkan tentang Anjas. Tanpa dia, kamu masih punya Mama, Papa, Aminah, Mama Meli, dan Papa Dedi. Banyak sekali yang menyayangi kamu. Terang Mama Reni. Dia pun tersenyum lebar hingga membuat Lily pun tersenyum juga, meski hanya senyum hambar.